Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Bung Budi. Bung Budi, kalau kita lihat posisi Indonesia saat ini, peluang ke depannya akan seperti apa untuk setidaknya tetap bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti? Ya, tentunya kan kita tetap harus menatap ke depan bahwa Indonesia bisa dan yakin untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Memang awalnya itu kan kita ingin ngebit di posisi kedua, yakni kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia tanpa melalui fase 4, syaratnya itu harus di posisi pertama dan posisi kedua. Tapi dengan kekalahan melawan Australia kemarin itu sedikit menurunkan kans kita untuk menjadi peringkat kedua di grup. Karena Australia cukup dengan 1 kali menang 1 kali seri aja dia udah bisa memastikan diri untuk di peringkat kedua itu. Nah, harapannya berarti Indonesia tinggal tersisa di peringkat ketiga dan keempat. Di mana kita harus bersaing dengan Arab Saudi dan juga Bahrain. Nah, ini bagaimana persoalannya, berarti kita mau nggak mau pada tanggal 25 nanti kita harus menang melawan Bahrain. Dan juga menang melawan Cina tanggal 5 Juni. Terakhir lawan Jepang 10 Juni, ya saya pikir tidak ada yang bisa menekuk atau melawan Jepang ya dalam fase grup ini. Dia hanya bisa imbang sekali lawan Australia, itu pun di kandangnya Australia, tapi selebihnya Jepang tak terkalahkan. Jadi berharap keajaiban dari Jepang pun juga sulit. Kemarin Bahrain hanya bisa menahan imbang hingga menit 70 sampai akhirnya kalah juga 2-0. Jadi apa yang akan terjadi dalam pertandingan Bahrain nanti ke depan, bisa jadi Bahrain akan menerapkan strategi defensif karena targetnya dia adalah untuk mencuri poin melawan Indonesia. Ya syukur-syukur bisa mereka ingin membentuk angka penuh. Tapi dengan kekalahan lawan Australia kemarin tentunya ini menjadi motivasi tersendiri bagi tim Indonesia dan juga seluruh supporter. Saya yakin pasti akan memenuhi GBK untuk memberikan dorongan suportif yang sangat besar, memberikan tekanan dalam pertandingan tanggal 25 nanti untuk memastikan bahwa kita ini bisa mengunci di peringkat ketiga atau peringkat keempat untuk lolos di babak keempat. Oke, saya ke Bang Lalu. Bang Lalu, kalau kita lihat, kita dengar sama-sama tadi yang terdekat adalah tanggal 25 ini harus menang melawan Bahrain begitu ya. Apa yang harus setidaknya diperbaiki ya dari permainan kemarin, dari Patrick Kluivert juga? Kluivert pasti sudah anggap saja Australia ini partai uji coba. Dengan konsekuensi kita keluar poin karena sebelumnya Kluivert kan belum melakukan uji coba. Nah, dengan pertandingan lawan Australia dia bisa membaca bahwa minimal startingnya siapa, terutama di lini belakang. Dengan cederanya Mitch Hilger dan Sandy Walsh, rasanya pilihannya kembali ke formasi 3 di belakang atau 4 di belakang. Rizky Ridho akan main dan Verdong pasti main ditarik ke belakang lagi. Tapi dengan masuknya Rizky Ridho dengan J.I.S. Diaz itu lebih optimis ketimbang Rizky Ridho tidak main karena senyawanya udah nyatu antara keduanya gitu. Kalau untuk Ole bertandem dengan Oramangun. Oramangun kan main pasti. Ya, main. Oramangun. Dan tentu tinggal pilihan apakah Oramangun main atau Rafa main gitu. Mau main 3 juga bisa dengan Rafa gitu. Oke. Bung Budi, kalau untuk penyuplai bola sendiri ini ke lini depan, untuk ke lini depannya nanti akan seperti apa Anda melihat? Tentunya kan andalan di lini tengah kan masih Profesor Tom Hai kan di lini tengah. Tentunya ini harus memiliki pendamping yang tepat. Kalau kita melihat kinerja Nathan kemarin, tentu kan banyak yang kecewa. Sepertinya Nathan tidak akan main di pertandingan selanjutnya. Kita harus memberikan kesempatan. Pertanyaannya kemarin kenapa Pelupesi nggak main itu. Dan apakah Ivar nanti akan menjadi pendamping bagi Tom di tengah? Memang stok pemain kita di tengah memang menjadi salah satu isu juga. Atau masukin Hapner. Hapner kan main juga. Hapner tetap belakang, jadi Verdong naik ke tengah. Bisa dijadikan salah satu opsi. Opsi juga ya. Memang Nathan Chu memang aneh dimainkan. Karena apa? Nathan Chu tuh main di klub minim. Padahal Kluivert bilang bahwa dia akan memilih pemain-pemain yang punya jam punya menit main tinggi di klub. Tapi Nathan Chu kan mainnya rendah di klub. Tapi kalau kita lihat kemarin juga gelandang box to box-nya kan juga nggak ada gitu ya? Ya, nggak ada box to box. Nah, kalau melihat 2 pemain debutan yang kemarin atau tadi malam Ole ya kita tahu, Ole, kemudian juga ada Dian James gitu. Anda melihatnya seperti apa, Bung Lalu? Ya, keduanya bagus langsung gitu. Bahwa memang si persepsi awalnya dari semua pemain inilah main menyerang. Ya memang football knowledge mereka dari bawah itu, dari kecil itu memang permainan menyerang. Total football. Bahwa hasilnya kita kalah total itu soal lain gitu kan. Beda ya, Kalau dari Bu Budi sendiri seperti apa? Kalau saya sih nggak ngelihat
kemarin itu kalah total, bahwa memang kita kalah 5-1 iya, tapi mau kalah 5-1 mau kalah 2-1 kita tetap nggak dapat poin kan, intinya gitu. Jadi kalah 5-1 pun juga nggak jadi kita -3, kalah 2-1 pun juga nggak jadi minus setengah. Selisih golnya jadi rugi. Betul, selisih gol betul. Jangan diringan-ringanin masalahnya. Enggak, tapi siapa yang nggak kejebolan banyak di grup ini? Cina aja kalah 7-0 sama Jepang, kan nggak ada. Jadi masalah selisih gol itu ini masalah konsekuensi dengan kita bermain atraktif, dengan kita bermain terbuka dan menyerang. Itu adalah konsekuensi. Itu tidak perlu soal atraktif, mau statistik nggak perlu yang bagus ini. Bertahan tapi menang. Orang penonton soal itu. Penonton publik maunya hasil akhir. Karena sepak bola itu yang diingat hasil akhir. Tidak akan pernah ada orang mengingat Brazil tahun 82. Yang penting skornya begitu ya? Kalah. Karena kalau juara Itali. Tapi abang ingat, Brazil 82 mainnya jangan tapi kalah sama Itali. Iya. Main bagus. Artinya begini, ketika kita mau lolos ke babak secara langsung ke Piala Dunia, pilihan mengganti Sintayong menjadi Patrick Kluivert adalah untuk memastikan kita bisa mencetak gol lebih banyak. Itu tujuannya, mengganti target utamanya pastinya. Target utamanya itu. Ya itu bahwa target itu utamanya total football. Bahwa hasilnya kalah total, ya itu maksudnya. Nggak total. Namanya tadi abang bilang lawan Australia ini kan masih uji coba. Kalau saya percaya bahwa tim ini seperti anak panah, bahwa ini harus ditarik ke belakang dulu untuk bisa melesat ke depan. Dan kekalahan ini memang menjadi sebuah menjadi problem ya, bahwa semua punya ekspektasi tinggi terhadap Patrick, tapi hasilnya kalah. Tapi kita lihat dong, kasih kesempatan. Kita kan nggak bisa menghakimi orang baru sekali game langsung out, Patrick out, Eric out. Ingat loh, kita ini tidak pernah membayangkan untuk main di Piala Dunia. Kita ini sudah main 7 kali. Mau kasih mau main uji coba berapa kali lagi di laga resmi. Ini orang udah berpacu dalam melodi nih istilahnya ini. Kita berpacu untuk mencari dapat poin. Tidak boleh lagi kehilangan poin. Termasuk lawan Australia kemarin itu minimal harusnya sih 1 poin. Oke, tapi terakhir nih yang paling penting untuk Bung Budi. Ini kita lolos nggak kira-kira ke Piala Dunia dengan kondisi seperti ini ya, dengan perolehan yang kita lihat sama-sama kemarin? Loh, targetnya PSSI kan 2030 kan? 2030. Tapi ini kan ada sebuah momentum di mana dalam 4 pertandingan kemarin ya, termasuk lawan Australia itu, kita melihat ada sebuah peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Itulah situasinya terjadi pergantian pelatih dan juga datangnya 3 pemain baru di proses naturalisasi itu. Kesempatan ini yang harus dikejar. Apakah hasilnya itu bisa sesuai atau tidak sesuai, itu kan hidup situasinya. Tapi yang saya mau tekankan begini, sebelumnya kita ini nggak pernah bermimpi untuk main ke Piala Dunia. Baru kali ini aja nih kita ada kesempatan untuk main di Piala Dunia, ya ini harus dikejar. Apakah itu berhasil atau enggak, ikhtiarnya dulu dijalankan. Momennya tapi memang harus dimanfaatkan. Momennya harus dikejar. Terakhir mungkin dari Bang Lalu, ini harapannya seperti apa? Memang masih banyak step ya ke depannya, tapi nampaknya optimis juga kok dengan situasi saat ini. Optimis lawan Bahrain, saya optimis. Lawan Cina, kita di kandang wajib 6 poin. Lawan Jepang pun saya rasanya Jepang pas di laga terakhir karena udah pasti lolos, pasti akan pasang pemain-pemain yang lini kedua dia. Dan itu ada harapan lah untuk bisa ngambil poin 1. Jadi kita tambah 6, tambah 7, 13. Kemungkinan di posisi terburuk 4. Baik, kita harapkan sama-sama ya, Bang. Ini timnas mendapat hasil yang terbaik dan bisa lolos tentunya ya, harapan kita sama-sama di Piala Dunia 2026 setidaknya nanti kita akan beri dukungan sebaik mungkin untuk timnas. Terima kasih banyak Bang Lalu Mara dan juga Bung Budi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam.